Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita akan melanjutkan tentang tutorial cara pembuatan intro di Android Studio. Kemarin kita sudah membuat layoutnya, sekarang kita akan membuat aktivitasnya. Di sini kita sudah membuat aktivitas Graph Manager yang nantinya akan dipanggil di welcome activity. Nah, di dalam Graph Manager ini kita membuat pertama itu yaitu variabel public ya, yaitu variabel public set preferences graph dan set preferences editor. Lalu kita juga membuat parameter kontak, integer graph mode sama dengan kosong, dan string graph name dan juga string is first time. Lalu kita membuat konstruktor di sini dengan satu parameter ya, yaitu parameter konteks sini. Nah, di dalam konstruktor tersebut kita graph yang berisi konteks, get subscriber, graph name dan graph path mode. Lalu di editor itu yang berisi graph .id. Lalu kita membuat metode di sini, yaitu metode set face dan logs dan parameternya adalah boolean is first time. Nah, yang kita isi editor boolean is first time log dan is first time. Lalu kita juga membuat fungsi di sini, fungsi public boolean is first time logs yang diisi dengan is first time logs atau masih if kalau true. Nah, sesudah kita membuat Graph Manager, kita langsung pindah ke welcome activity. Nah, di sini kita juga membuat beberapa variabel ya, yaitu pertama kita membuat variabel view pager, juga view name, view pager adapter, juga variabel watch layout. Nah, dan kita juga di sini membuat array dots, dan juga kita membuat array integer layout. Juga kita membuat variabel button speed, buttonness, dan juga kita membuat variabel graph manager untuk lalu kita membuat metode di sini, buat metode on script battle save intention starter. Yaitu yang diisi super on script save instant status, lalu yang diisi graph manajernya sebenarnya new graph manager context is, yaitu if graph manager is first time logs, close home screen dan finish, sama dengan begini. Jika aplikasi ini jika tidak dijalankan pertama kali, aplikasi ini akan langsung terhubung ke login gitu. Di sini if build version SDK sama dengan kurang lebih besar 21. Jika SDK-nya itu lebih 21, maka di sini sistem UI flash full screen, maka di full screen kan gitu. Setelah itu yaitu set context view, ini adalah bawaan ya. Lalu kita langsung ke view pagernya. View pager kita isi dengan
ID view pager yang sudah ada di layout, kita panggil di sini, yaitu terus doors layoutnya juga kita isi dengan ID layoutnya. Button skipnya kita juga isi dengan ID button skip, button next juga isi dengan button next. Nah, untuk layout array di sini, array integer di sini kita isi dengan slide yang sudah kita buat di layout, yaitu slide 1, slide 2 dan slide 3. Setelah itu kita lalu kita manggil ya, di sini manggil add button box dan juga manggil change status square color. Nah, di bawah nanti ini kita akan jelaskan nanti ya ini. Lalu kita membuat metode di sini, yaitu metode add button dots to integer parent spec, yaitu dots diisi view text view layout string. Nah, lalu kita buat array di sini, integer array color activity diisi dengan get result get integer array. Kita ini yaitu memanggil array yang kita sudah buat kita buatnya di sini di values color di sini ya, values color di sini. Nah, kita isi dengan array yang ini, yaitu array don aktif dan don inaktif. Nah, di sini kita membuat ulangan, yaitu integer i sama dengan kosong, i dots length i dots i view text view. Nah, perulangan ini untuk menunjukkan ketika titik di intro tersebut itu kan, kita membuat perulangan aktif atau tidaknya titik slide intro tersebut itu kan. Dan ini juga if legend ketika ini sudah aktif. Lalu kita membuat fungsi ya, fungsi private integer get item array integer i. Fungsi return view pager get current item tambah i. Nah, di sini kita itu mengisi nilai view pagernya. Lalu kita membuat metode, yaitu metode launch home screen. Nah, first manager set system load files. Nah, di sini kita membuat metode untuk mengubah set first lighting ke false, yang tadinya true ke false. Susah bahasa Inggris nih. Gunanya ketika kita membuka aplikasi ini lagi, kita akan langsung menuju ke login, tidak muncul intronya lagi, begitulah ceritanya lah. Lanjut kita membuat listener ya, di sini kita membuat listener untuk view pagernya seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat aksi kita membuat aksi di rekaman lanjut. Lalu kita membuat kondisinya, yaitu if position sama dengan panjang
layout, kurangi 1 misalnya. Lalu button next, set text mulai, button skip, set visible view gone. Ketika layar intronya itu -1 atau yang terakhir, button lanjut itu akan dirubah dengan button mulai, dan button lanjut akan dihilangkan. Button skip. Dan kalau bukan kalau tidak di layout terakhir atau layout -1, maka tetap akan button lanjut dan button skipnya itu akan tetap muncul. Mungkin ya seperti itulah. Oke, setelah itu kosong saja ini ya, metode-metode kosong ini. Lanjut ke ini, kita membuat di sini metode change status bar color. Nah, di sini kita membuat fungsi, kita membuat kondisi ya. Kita membuat kondisi. Nah, jika SDK-nya itu lebih atau sama dengan versi kode Lollipop, maka status bar color-nya akan transparan. Ya, begitulah. Lanjut ke bentar. Oke, lanjut. Kita membuat metode lagi, yaitu metode next. Nah, di sini metode kita juga membuat integer current dan diisi get item ditambah 1. Nah, lalu kita membuat kondisi ya, yaitu if current panjang layout, lalu view pager set current item current. Nah, di sini seperti ketika tidak di slide terakhir, nah, kita mengeklik tombol next, kita akan pindah ke slide selanjutnya gitulah. Nah, jika tidak berarti jika kita sudah berada di slide terakhir, kita mengencet tombol next, kita akan langsung ke large home screen, yaitu ke halaman login. Tuh, mungkin ya. Lewati belum saya. Oke, kita lanjut membuat metode ya, metode baru, itu metode lewati di sini. Ini untuk ya ketika di slide terakhir, anggap kita mengklik tombol skip atau lewati itulah, kita akan langsung ke ke tampilan login gitu. Nah, lalu kita akan membuat kelas baru di sini, yaitu kelas my view pager adapter. Lalu kita membuat variabel layout in Flutter. Lalu kita buat konstruktor ya, my view pager adapter. Lalu di sini kita membuat metode lalu buat fungsi ya. Di sini buat fungsi public object instat item, parameternya view group,
container integer position. Di sini kita akan memanggil variabel layout inflator, lalu kita isi dengan ini get system and contents layout inflator service view ya, isi layout diisi layout composition container attack to root fast container add view return view. Sini yaitu untuk menambahkan apa ya, menambahkan flag ke activity welcome-nya ya, mungkin begitu ya. Lalu ini sudah mungkin cukup sekian, semoga dimengerti ya. Semoga dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.